Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rizkinya ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Kung Fu Chef yang rilis tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang koki terbaik yang dapat memasak dengan teknik yang luar biasa, bahkan bisa memasak ikan tanpa membunuh ikannya. Kalian tidak percaya? Oke, aku tunjukkan sekarang dan mari kita mulai ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang chef profesional bernama Master Wong Bingyi. Dia sedang masak di sebuah acara jamuan makan, namun ternyata babi yang dia masak gosong setelah ia tinggal beberapa saat. Padahal daging babi adalah hidangan utama di jamuan makan ini, Master Bingyi akhirnya memarahi pegawai bernama Leng yang sudah disuruh untuk mengawasi daging babi itu, padahal jamuan akan dilaksanakan 30 menit lagi. Bingyi akhirnya menuju tempat berdoa dan meminjam golok naga yang ada di sana untuk memotong babi yang baru. Kemudian Master Bingyi memotong babi dengan tekniknya sehingga babi itu terbelah dengan sangat mudah. Master Bingyi akhirnya berjanji dengan si tuan rumah bahwa dia akan menyajikan daging babi yang baru dan jamuan makan akan berjalan dengan lancar. Master Bingyi kemudian memasak daging babi itu dan kemudian membawanya ke meja para tamu. Namun beberapa saat setelah para tamu memakan makanan Master Bingyi, semua orang mendadak keracunan. Master Bingyi akhirnya ingat bahwa yang memberinya bumbu adalah Leng. Bingyi langsung menghampiri Leng dan bertanya kenapa dia melakukan ini, namun Leng malah berusaha kabur dan akhirnya Bingyi menghajar Leng. Leng mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah Master Jo, adik dari Master Bingyi. Setelah makanannya meracuni banyak orang, Bingyi akhirnya diusir dari desa. Kemudian diperlihatkan seorang laki-laki bernama Ken. Dia adalah seorang siswa yang baru saja lulus dari pendidikannya. Gurunya menyuruh Ken mencari Master Sum. Master Sum adalah master koki hebat dan Ken disuruh belajar dengan Master Sum untuk mengetahui apa kekurangannya. Sehingga Ken bisa belajar menjadi koki yang hebat. Ken kemudian mencari restoran tempat Master Sum bekerja, namun di tengah jalan dia melihat dua pegawai yang sedang menurunkan paprika dari mobil, namun buahnya jatuh. Ken pun membantunya. Namun tiba-tiba ada wanita bernama Sam datang, dia mengira bahwa Ken adalah salah satu pegawai pengangkut paprika itu, dan Sam langsung menyuruh Ken masuk membawa paprika. Kemudian diperlihatkan Master Bingyi yang masuk ke sebuah restoran, pemilik restoran bernama Ching menghampiri Master Bingyi, si pemilik restoran pun menyuruh Bingyi untuk masuk. Ternyata restoran yang dimasuki Ken adalah restoran Master Sum, dan Ken pun menjelaskan pada Sam bahwa dia ingin bertemu dengan Master Sum. Master Bingyi ternyata masuk ke restoran yang sama dengan Ken. Ken disuguhi makanan, dan Sam memberikan teh kepada Master Bingyi. Setelah meminum teh itu, Master Bingyi langsung tahu bahwa air itu berasal dari 3 sungai, mendengar Sam pun kaget. Master Bingyi bahkan tahu bahwa tehnya dicampur dengan kulit jeruk tua yang merupakan minuman yang baik untuk kesehatan. Setelah itu Master Bingyi memesan makanan yaitu kubis di air jernih. Sam kebingungan. Namun Ching yang mendengarnya langsung menghampiri Master Bingyi, dan mengatakan makanan yang dipesan Master Bingyi adalah hidangan Szechuan yang sangat terkenal. Walaupun tidak ada di menu, Ching mengatakan bahwa mereka akan membuatkannya dan Ken ikut memesan hidangan yang sama. Master Sum akhirnya keluar membawa hidangannya. Ken melihat Master Bingyi merasakan rasa dari sup kubis itu, Master Bingyi mengatakan bahwa rasa sup itu jauh dari standar. Master mengatakan bahwa proses memasaknya salah dan rasanya sama seperti sup kubis lain. Master Sum akhirnya menanyakan siapa nama Master, dan Master Bingyi pun memberitahu namanya. Mereka semua ternyata mengenal nama Master Bingyi yang sangat terkenal. Mereka akhirnya memutuskan membawa Master Bingyi ke dapur untuk bertanding memasak dengan Master Sum dan membawa Ken untuk dijadikan asisten Master Bingyi, dan Master Sum diasisteni oleh Kam Luiding. Pertama-tama mereka akan memasak bebek. Setelah selesai memasak, hidangan disajikan. Sam ditunjuk sebagai juri,
dan menurut Sam hidangan Master Sum sangat enak dan tidak berminyak sama sekali. Selanjutnya Sam mencoba bebek Master Bingi. Hidangan Master Bingi sudah lama namun masih terasa panas. Ternyata bebek itu dilapisi gula tipis untuk membuat bebeknya tetap panas. Sam mencobanya dan terdiam. Kam Lui dan Master Sum ikut mencobanya, dan Master Sum langsung mengaku kalah dalam memasak hidangan ini. Ternyata yang dibuat Master Bingi adalah hidangan bebek keberuntungan dan tidak ada koki yang bisa membuatnya selama berabad-abad. Ternyata untuk membuat hidangan ini tidak boleh menggunakan pisau, karena akan merusak kelembutan dari daging bebek. Master Sum akhirnya pergi dan keluar dari restoran karena sudah merasa gagal menjadi Master Koki. Ken akhirnya mengejar Master Sum sambil memanggil nama lengkap Master Sum. Mendengar itu Ching sangat kaget. Ching akhirnya menceritakan pada Master Bingi, sebenarnya Sum Wai Tak adalah nama ayah Ching, bukan nama asli Master Sum, dan ternyata Sum Wai Tak adalah kakak kelas dari Master Bingi. Master Sum pergi dan Ching sekarang sudah tidak mempunyai koki lagi. Dan restoran pasti akan segera tutup. Master Bingi akhirnya mengajukan diri untuk menjadi koki di restoran Sum. Namun Master Bingi membutuhkan asisten. Master Bingi melihat Ken lumayan pintar dan meminta Ken untuk dijadikan asistennya. Namun sebelum menjadi asisten, Ken yang sombong menantang Master Bingi untuk bertanding keahlian memotong dengannya. Mereka memutuskan untuk memotong ikan. Ken memulainya terlebih dahulu dengan memotong ikan glob. Setelah dipotong, Master dan Ching memakan potongan ikan itu dan terasa sangat enak. Selanjutnya Master Bingi memotong ikannya. Master memilih ikan tawar yang tentu saja rasanya akan kalah dengan ikan glob. Namun setelah Ken mencobanya, Ken terdiam, ikannya sangat enak. Ternyata Master menggunakan pisau dingin untuk mempertahankan rasa yang lembut dan manis. Dan ternyata ikan yang diambil dagingnya oleh Master masih hidup di akuarium walaupun hanya tersisa tulang dan kepala saja. Setelah pertandingan itu, Ken akhirnya mulai menganggap dan menghormati Master Bingi. Malamnya Ching menghampiri Master yang sedang melamun. Ching memberikan seragam koki untuk Master. Ching kemudian bertanya apa ada yang mengganggu pikiran Master. Master kemudian mengatakan bahwa dia sedang memikirkan keponakannya, yaitu Master Zhou, yang dulu membuat karir Master Bingi hancur. Master Zhou mempunyai restoran besar dan koki yang sangat banyak. Dan ternyata Master Sum datang ke Master Zhou untuk mendaftar sebagai koki di sana. Master bertanya apa alasan Master Sum ingin bekerja di restorannya. Master Sum menjawab bahwa dia sudah melakukan kesalahan kecil pada saat perlombaan memasak. Master Zhou menanyakan siapa yang mengalahkannya dan Master Sum pun menjawab Master Wong Bingyi yang sudah mengalahkannya. Mendengar nama pamannya, Master Zhou sangat kesal. Si pegawai pun bertanya mengapa Master Zhou sangat kesal dengan pamannya. Dan alasan Master Zhou adalah karena Master Bingi sudah mencuri golok naga dan menyakiti ayahnya. Ternyata saat Master Zhou masih kecil, dia melihat ayahnya yang sedang mabuk meminta golok naganya yang disembunyikan oleh Master Bingi. Namun Master Bingi tidak memberikannya dan akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Golok naga itu akhirnya terlihat. Menurut Zhou, Bingi ingin memiliki golok itu supaya menjadi kepala desa. Ayah Zhou dan Master Bingi pun terus berkelahi berebut golok naga itu, sampai akhirnya saat Master Bingi mengambil golok, Master hampir kejatuhan kayu. Namun ayah Zhou menyelamatkannya yang membuat tangan ayah Zhou terluka dan tidak bisa memasak lagi, dan ayah Zhou meminta Master Bingi untuk menjaga Zhou. Esoknya Master mengajari Ken untuk memotong sayur namun potongan Ken selalu salah di mata Master. Master akhirnya menunjukkan cara memotong yang benar. Keahlian memotong harus dipelajari terus-menerus karena seorang koki harus mempunyai keahlian. Hari selanjutnya Master mengajari Ken keahlian menggoreng, yaitu menggoreng telur. Telur harus dimasuki udara supaya menghasilkan tekstur yang lembut.
Master langsung menggoreng telur itu, dan saat Ken mencobanya telur yang dibuat Master sangat enak, ternyata semakin simpel hidangan maka akan semakin sulit untuk membuatnya. Tak lama kemudian, ada pria bernama Ah Choi datang ke restoran Bingi. Dan menyuruh anak buahnya memasukkan paku ke makanannya. Ah Choi berpura-pura protes ke Kam Lui. Mendengar perkataan Choi, membuat semua pengunjung takut. Siapa tahu ada paku di hidangan mereka. Sam dan Ching datang, dan mereka tahu pasti Choi sengaja menaruh paku-paku itu. Mendengar keributan itu, Master Bingi akhirnya keluar. Ah Choi mendekat dan memberikan hadiah dari Master Jo yaitu daging babi pada Master Bingi. Dan setelah itu Ah Choi langsung meninggalkan restoran. Esok harinya, Sam dan Ken berbelanja ke sebuah mall. Dan di sana mereka melihat Choi dan anak buahnya. Sam yang melihatnya langsung mengeluarkan jurus dan menendang Master Jo, dan akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Polisi datang dan mau menangkap Sam dan Ken yang dianggap membuat onar, namun Ken melawan para polisi itu dan Choi. Karena kalah jumlah, akhirnya Ken dan Sam pun kabur. Mereka masih dikejar oleh para polisi, namun akhirnya mereka masuk ke sebuah toko. Mereka duduk di sana, dan di sana ada sebuah TV. Tak lama kemudian ada siaran yang mengumumkan bahwa akan ada kompetisi koki terbaik China yang diadakan 4 tahun sekali dan yang menang akan mendapatkan gelar koki terbaik China. Mereka akhirnya memberitahu tentang perlombaan ini kepada Ching. Namun sayangnya Master Bingi tidak bisa ikut. Karena dia harus pergi. Master meminta Ken berjuang dalam perlombaan itu untuk menjaga nama baik restoran. Master akhirnya memberikan celemek dan bukunya kepada Ken. Kompetisi koki terbaik pun dimulai. Sedangkan Master Bingi kembali ke desanya untuk menyelesaikan masalahnya. Di perlombaan memasak ini mengundang Ketua Asosiasi Memasak China, koki terkenal, Asosiasi Catering, Manajemen Asosiasi Catering dan Asosiasi Koki. Kemudian pemenang dari kompetisi sebelumnya yaitu Master Tin. Dan ternyata Master Sum ikut perlombaan ini mewakili restoran Master Jo. Sistem permainannya adalah juri akan memilih 2 tim terbaik dari 6 tim. Dan kedua tim akan langsung bertanding di final. Tantangan pertama adalah keahlian memotong, dan waktunya 1 jam. Pertandingan dimulai. Semua peserta mulai mengambil bahan-bahan. Namun Kam Lui dan Ken masih diam, tidak tahu mau memasak apa. Ching akhirnya menyuruh mereka memasak 4 unggas keberuntungan. Ken langsung menyuruh Kam Lui mengambil ayam, bebek, merpati, burung puyuh dan pasta. Ken memasak masakannya dengan memasukkan ayam dan merpati ke sebuah bebek. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan waktu memasak pun selesai. Dewan juri mulai mencicipi satu persatu hidangan para peserta. Komentar juri sangat baik untuk hidangan Ken dan Kam Lui, semua juri menyukainya. Begitu pula dengan masakan Master Tin, semua juri menyukainya. Dan akhirnya yang masuk ke babak final adalah tim Master Tin dan tim Ken. Master Bingi akhirnya kembali, namun langsung disambut serangan anak buah Master Jo. Master Bingi pun bisa dengan mudah melawan mereka. Dan akhirnya setelah sekian lama Master Bingi akhirnya bertemu dengan Master Jo. Master Jo langsung bertanya, setelah Master merebut golok naga dari ayahnya, mengapa dia juga ingin merebut piala koki terbaik. Master Bingi akhirnya menjelaskan bahwa ayah Jo mempunyai alasan sendiri untuk pergi. Namun Master Jo tetap tidak terima. Master Jo menyuruh Master Bingi untuk menyerah atau Ken dan Sam mati di ruang pembeku. Namun Master Bingi hanya diam. Master Jo akhirnya memasukkan kunci ruangan beku ke sebuah kotak berisi ular. Namun saat Master Bingi akan mengambilnya,
Leng datang dan memberikan kunci aslinya. Grand final akhirnya dimulai, tantangan kali ini adalah membuat sup. Namun sup itu harus sup murni tanpa tambahan bumbu apapun. Di sisi lain, Master Jo kembali datang ke Master Bingi, dia kembali membahas tentang golok naga, dan Master Jo langsung menyerang Master Bingi. Pertandingan dimulai, dan Ken memutuskan untuk membuat sup kubis air jernih yang pernah diajarkan Master Bingi. Sup ini menggunakan air jernih dan kaldu dari ayam, di sisi lain Master Tin memasak hidangannya sebaik mungkin. Kemudian Kam Lui mengambil jantung dari kubis, dan Ken menusuk kubis itu dengan jarum. Kemudian kubis direbus sebentar lalu masukkan kaldu ke dalam kubis, kemudian dikukus. Di sisi lain Ching melihat Master Tin menggunakan teknik memasak yang salah yang harusnya api hanya di bawah, namun api memanasi seluruh kendi hingga akan menghasilkan rasa yang berbeda. Master Bingi masih bertempur dengan Master Jo, mereka bertarung sampai menghancurkan dapur restoran. Para juri mencicipi hidangan, dan mereka semua terkejut dengan masakan tim Ken. Dengan bahan yang sederhana, masakan mereka merupakan sup terbaik yang pernah dimakan oleh juri. Namun tiba-tiba Master Bingi datang, menyerahkan golok naga dan menyuruh Ken memasak hidangan istimewa restoran Sum. Ken memasak sup yang berisi kacang kubus. Namun kacang kubus itu bisa larut, para juri mencicipinya dan semua juri terdiam setelah memakan sup itu. Master Tin yang penasaran akhirnya maju dan mencicipinya, dan setelah mencicipi, Master Tin melepas topi kokinya dan pergi dari ruangan. Tim Ken menang sebagai koki terbaik China. Kakak dari Master Bingi datang dan mencicipi sup kubis itu, dan dia mengatakan sangat enak. Master Bingi dan kakaknya akhirnya sepakat untuk memberikan golok naga ke Ken dengan harapan Ken bisa menjadi penerus mereka, dan film pun selesai.